Mulai. Belum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan buka kelas, kunci doanya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Pembelajaran kemarin? Saya, Bu. Yes, apa nih kan? Pembelajaran kemarin adalah mengenal sifat-sifat perubahan wujud benda. Ya, benar sekali. Pembelajaran kita kemarin adalah mengenal sifat-sifat perubahan wujud benda. Benda apa saja yang kita pelajari kemarin? Benda padat, benda cair, dan ya, benar sekali gerakannya. Ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Ini yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian tentang perubahan wujud benda. Dan yang kedua, siswa dapat melihat secara langsung enam perubahan wujud benda. Nah, hari ini kita akan menuntaskan dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian tentang perubahan wujud benda, yaitu kalian dapat mengerti apa itu perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat melihat secara langsung 6 contoh perubahan wujud benda. Di sini sudah Ibu menyiapkan objek nyata untuk 6 contoh perubahan wujud benda tersebut. Nah, sekarang sebelum memulai, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu adalah fenomena yang menentukan di mana perubahan wujud benda berubah dari satu jenis ke jenis lainnya, baik itu bentuk, aroma maupun bentuk dan ukurannya. Perubahan wujud benda ini bisa dilakukan dengan secara langsung, yaitu kita gunakan objek nyata, dan bisa juga kalian lihat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Itu bisa juga di pagi hari, itu juga ada di mengembun, itu ada di kehidupan kita sehari-hari, bisa dilihat
semua. Tiga lagi, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Habibah. Mengembun dan Ya, benar sekali. Mengembun, menyublim, dan terakhir nah, hari ini kita akan menerangkan tentang contoh perubahan wujud benda tersebut melalui objek nyata yang sudah ibu bawa. Ada yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Seperti apa contohnya, nak? Coba kalian lihat di meja ini ada contoh perubahan mencair. Ya, benar sekali. Ini ada es batu. Karena udah lama dia udah mencair. Bagaimana perubahannya? Kalau dia diletakkan ke suhu dingin atau freezer, maka dia akan tetap menjadi apa? Menjadi padat atau tetap menjadi es batu. Kalau dia sudah kita keluarkan, sudah kita letakkan ke sini, dan di sini adalah suhu panas, maka dia akan mencair. Dia akan menjadi air lama-lama. Dia akan mencair. Itu contoh perubahan wujud benda mencair yang pertama. Yang kedua apa? Ada yang tahu yang kedua? Apa, Zek? Ya, benar sekali, lilin. Ini lilin. Siapa yang mau menghidupkan lilin ini? Ayo, ya, silakan kita maju ke depan. Ini adalah contoh perubahan wujud benda mencair. Terima kasih, Linda. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana dia ini mencair. Bagaimana? Karena dia memiliki suhu panas, makanya dia meleleh atau mencair. Ini perubahan wujud benda padat menjadi cair. Itu lilin ya. Lilin itu adalah perubahan wujud benda mencair. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Seperti apa contohnya? Seperti bisa juga es batu ini, air terus kita bungkus ke dalam plastik, kita letakkan ke freezer, maka dia akan menjadi es batu. Bermula dari cair yaitu air menjadi padat. Dan yang kedua contohnya bisa seperti, apakah ada yang lihat ibunya memasak agar-agar? Sudah ada yang pernah melihat ibunya masak agar-agar? Itu kita masak pakai kompor gas, air mendidih, kita masukkan agar-agar tersebut, terus kita letakkan ke wadah. Lama kelamaan agar-agar tersebut akan membeku atau menjadi perubahan wujud benda cair ke padat. Yang ketiga, sudah paham itu? Sudah paham tentang mencair dan membeku? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke menguap. Yang ketiga yaitu ada menguap. Menguap adalah suatu proses perubahan wujud benda dari cair menjadi zat gas. Itu adalah menguap. Contohnya, ini ada air panas yang sudah ibu panaskan. Air panas, sedikit. Kita tutup air panas ini dengan tisu. Kita tunggu. Dan apa yang akan terjadi? Keluar uap dari air panas tersebut. Keluar uapnya, nak. Keluar. Coba kita keluarkan uapnya. Karena dia airnya air panas dan menyebabkan keluar.
Itu contoh yang menguap. Paham? Apa ada lagi yang bisa contohkan yang menguap? Ada? Kalau ada kita masuk ke mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda, yaitu dari gas ke cair. Sudah pernah melihat embun di pagi hari? Di mana letak embun itu? Ya, jauh, di kaca. Kalau motor di luar dia bisa dijok motor. Itu adalah embun di pagi hari. Itu contoh embun. Kalau di sini kita contohnya ini ya, es batu. Es batu ini dalam keadaan plastik. Dia mengeluarkan air. Tapi di luar plastik ini ada air. Yaitu karena dia menjadi susunya. Ini adalah embun. Dan contoh yang kedua tadi, yang pertama tadi ada embun di pagi hari. Nanti kalau besok kalian boleh perhatikan jendela atau pohon, daun-daun pohon itu, kalian perhatikan ada enggak embunnya. Boleh kalian perhatikan secara langsung. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah suatu proses perubahan wujud benda dari padat langsung ke gas. Dia tidak melalui cair, tapi dia langsung ke gas. Yaitu contohnya seperti kapur barus ini. Ini ada kapur barus. Jika lama-kelamaan kita letakkan kapur barus ini di dalam lemari, maka kapur barus ini akan hilang. Dia akan mengeluarkan, ya benar sekali, dia akan mengeluarkan gas. Karena kapur barus ini benda padat dan lama-kelamaan dia akan hilang mengeluarkan gas. Paham sampai saat ini? Paham? Tidak ada yang ditanyakan? Atau lanjut yang terakhir kalau tidak ada yang ditanyakan? Mengkristal, yaitu suatu proses perubahan wujud benda dari gas ke padat. Seperti uap air pantai yang disinarkan matahari, terus dikelola menjadi garam, kristal garam. Dan juga tebu di sana tebu itu dijadikan oleh orang pabrik itu menjadi kristal gula. Itu yang disebut kristal. Sampai saat ini paham anak-anak? Itulah 6 contoh perubahan wujud benda yang kita bahas hari ini. Kalau sudah paham, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, coba kalian buat 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Susun mejanya. Kalian kerjakan bersama-sama. Coba dengarkan ibu gurunya. Nanti kalian kerjakan bersama-sama. Jangan kalian hanya menyuruh satu orang saja. Kalau satu orang itu mandiri, tidak ada namanya diskusi kelompok. Jadi kalian harus berdiskusi sama-sama. Silakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Buat nama kelompoknya ya. Silakan kerjakan 3 soal tersebut, kerjakan sama-sama. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang nganggur, harus bekerja semua. 3 soal tersebut, silakan. Nama kalian siapa buat? Harinya hari apa? Buat. Sudah 10 menit ya. Namanya.
Kamu kalian buat.